Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri sebagai moderator. Nama saya Retandi, NIM 0506193118, dan rekan saya, persilakan untuk Danis Irsyad Gunawan, NIM 0506193198. Di sini kami akan membahas tentang model-model utama perubahan yang dikenalkan oleh Kotter dan Rogers. Pembahasan pertama akan disampaikan oleh Saudara Danis Irsyad Gunawan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Model 8 Guiding Principles Kotter. Jadi ada 8 model yang digugus oleh Kotter. Yang pertama itu menemukan rasa urgensi, yaitu menciptakan kebutuhan mendesak atau menumbuhkan rasa urgensi atas perlunya suatu perubahan. Langkah pertama dalam 8 step Kotter ini adalah menciptakan kebutuhan mendesak atau menumbuhkan rasa urgensi atas perlunya suatu perubahan. Apabila kita dapat menciptakan lingkungan di mana setiap individu di dalam organisasi menyadari masalah yang ada dan dapat melihat solusi yang dapat memecahkan permasalahan yang terjadi. Yang kedua, yaitu membentuk koalisi yang kuat. Setelah menciptakan rasa urgensi dan kebutuhan untuk perubahan, kita perlu meyakinkan orang lain untuk bersama-sama melakukan perubahan. Oleh karena itu, kita perlu membangun koalisi untuk membantu kita mengarahkan orang lain untuk melakukan perubahan. Ini membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan dukungan nyata dari orang-orang dalam organisasi kita. Koalisi yang kita bangun harus terdiri dari berbagai keterampilan, yaitu pengalaman, pengetahuan, keahlian, unit kerja, jabatan, atau bahkan orang-orang yang berasal dari bidang bisnis yang lain untuk memaksimalkan efektivitasnya. Yang ketiga itu menciptakan visi perubahan. Inisiatif perubahan mungkin sangat rumit dan sering sulit untuk dimengerti atau dipahami oleh semua anggota organisasi, terutama anggota-anggota organisasi yang berada di hierarki paling bawah organisasi. Oleh karena itu, menciptakan suatu visi yang mudah dipahami dan merangkum keseluruhan tujuan akan perubahan adalah cara yang sangat bermanfaat untuk mendapatkan dukungan dari seluruh organisasi. Selain harus mudah dimengerti dan sederhana, visi juga harus dapat menjadi inspirasi agar efek yang diinginkannya tersebut mencapai tingkat yang paling maksimum. Baru yang keempat itu mengkomunikasikan visi perubahan. Visi perubahan yang telah diciptakan harus dikomunikasikan kepada seluruh organisasi agar bisa mendapatkan dukungan dari semua anggota organisasi. Visi perubahan ini tidak hanya dikomunikasikan saat adanya pertemuan saja, tetapi harus dibicarakan setiap kali ada kesempatan. Gunakan visi ini setiap hari untuk membuat keputusan dan pemecahan masalah. Selanjutnya, yang kelima. Yang kelima, menghapus rintangan. 4 langkah pertama sangat penting dalam membangun kekuatan inisiatif suatu perubahan yang akan kita lakukan. Langkah selanjutnya adalah mencari dan mengetahui rintangan atau hambatan apa yang kemungkinan akan menghalangi perubahan kita. Rintangan atau hambatan tersebut dapat datang dari pribadi anggota organisasi, perundang-undangan, dan tradisi. Identifikasikan sendiri sedini mungkin dan gunakan sumber daya yang tersedia untuk memecah
tanpa harus mengganggu kegiatan-kegiatan lainnya dalam organisasi kita. Yang keenam, ciptakan sasaran jangka pendek. Perubahan memerlukan proses dan waktu untuk mendapatkan hasilnya, sehingga akan mengakibatkan hilangnya dukungan atau menurun semangat untuk merubah apabila proses perubahan tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama. Hal ini dikarenakan sebagian anggota organisasi akan menganggap usaha yang telah mereka lakukan tersebut adalah sia-sia apabila tidak dapat melihat keberhasilan atau kemenangan akan suatu perubahan dalam waktu yang cepat. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan semangat dan mempertahankan dukungan akan perubahan ini, kita harus menunjukkan keuntungan dan menciptakan sasaran keberhasilan untuk jangka waktu pendek. Sasaran jangka pendek juga merupakan alat yang berguna untuk memotivasi dan sebagai arahan terhadap kegiatan perubahan kita. Keberhasilan atau kemenangan jangka pendek ini dapat digunakan untuk menilai investasi yang telah kita keluarkan dan untuk membantu memotivasi kembali anggota organisasi atau karyawan perusahaan untuk terus mendukung perubahan. Yang ketujuh, terus membina perubahan yang telah diciptakan. Banyak proses perubahan yang berakhir gagal karena rasa puas diri dan kesuksesan yang nyatakan terlalu dini. Oleh karena itu, Kotter berpendapat bahwa sangat penting untuk mempertahankan dan memperkuat terus perubahan tersebut. Meskipun telah mencapai suatu perubahan yang diinginkan, tetaplah menetapkan tujuan dan menganalisis apa yang dapat dilakukan dengan lebih baik untuk peningkatan yang berkelanjutan. Yang kedelapan, kukuhkan perubahan ke dalam budaya. Hanya mengubah proses dan kebiasaan saja tidaklah cukup untuk menanamkan budaya perubahan ke seluruh organisasi. Perubahan harus menjadi bagian dari inti organisasi agar perubahan dapat memberikan efek manfaat yang lama, mempertahankan para senior dalam perubahan dan mendorong karyawan baru untuk mengadopsi perubahan akan membantu mempromosikan perubahan hingga ke seluruh organisasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Retandi. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Denis Irsad Gunawan yang telah menyampaikan materi bagian 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi bagian 2, yaitu model kurva adopsi inovasi menurut Rogers. Teori adopsi dan difusi inovasi. Inovasi menurut Rogers tahun 1983 merupakan suatu ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau kelompok pengadopsi. Suatu ide dilihat secara objektif sebagai sesuatu yang baru diukur dengan waktu ide itu digunakan atau ditemukan. Sesuatu ide dianggap baru ditentukan oleh reaksi seseorang. Jika suatu dilihat sebagai sesuatu yang baru oleh seseorang, maka disebut inovasi. Dalam mengadopsi suatu inovasi, terdapat waktu penundaan yang lama antara saat pertama kali petani mendengar inovasi dengan periode melakukan adopsi. Rogers dalam Vandenban dan Hawkins tahun 1999 menunjukkan bukti adanya tahap-tahap penyadaran inovasi oleh petani adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengetahuan. Yang kedua, pengimbauan atau pembentukan dan pengubahan sikap. Yang ketiga, implementasi atau adopsi atau penolakan. Yang keempat ialah konfirmasi. Di bawah ini Rogers menggolongkan adapter berdasarkan
inovatifannya yang digambarkan dengan kurva yang ada di bawah ini. Ini ialah kategori adopter berdasarkan keinovatifan Rogers tahun 1983. Karakteristik adopter berkaitan dengan kegiatan pembangunan pertanian. Studi tentang adopsi inovasi semakin banyak dilakukan. Mardikanto tahun 2009 mengungkapkan bahwa adopsi inovasi perlu dikaji sejak munculnya revolusi hijau pada tahun 1960-an di Indonesia. Menurut Kartasaputra tahun 1991, proses adopsi inovasi yang terjadi di kalangan petani pada umumnya berjalan dengan lambat. Hal ini disebabkan oleh pertama, tingkat pengetahuan, kecakapan, dan mental petani. Kedua, penyuluhan hal-hal yang disampaikan hanya akan diterima dan dipraktekkan setelah para petani mendapat gambaran nyata atau keyakinan bahwa hal-hal baru yang diterima dari penyuluhan akan berguna. Karakteristik inovator menurut Rogers tahun 1983 adalah pertama, berani mengambil risiko. Kedua, mampu mengatur keuangan yang kokoh agar dapat menahan kemungkinan kerugian dari inovasi yang tidak menguntungkan. Yang ketiga, memahami dan mampu mengaplikasikan teknik dan pengetahuan yang kompleks. Dan keempat, mampu menanggulangi ketidakpastian informasi. Ada juga early adopter atau pelopor. Golongan ini mempunyai pendidikan yang cukup dan lebih aktif mencari informasi melalui penyuluh maupun media massa yang tersedia. Yang pertama, karakteristik early adopter menurut Rogers tahun 1983 adalah bagian yang terintegrasi dalam sistem lokal sosial. Kedua, opinion leader yang paling berpengaruh. Yang ketiga, role model dari anggota lain dalam sebuah sistem sosial. Keempat, dihargai dan disegani oleh orang-orang di sekitarnya. Faktor yang berhubungan dengan adopsi inovasi. Menurut Rogers, terdapat faktor yang dapat mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi, yaitu diantaranya ada umur. Sari tahun 2009 menjelaskan bahwa umur dan jumlah anggota keluarga mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi. Yang kedua, ada jumlah anggota keluarga. Sari 2009 menyatakan bahwa jumlah anggota keluarga yang ikut berpartisipasi juga berpengaruh serta signifikan terhadap kategori adopter. Hal ini dikarenakan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan usaha tani bergantung pada kepala keluarga. Yang ketiga, ada pendidikan. Tingkat pendidikan petani akan menunjukkan tingkat pengetahuan serta wawasan petani dan akan mempengaruhi penerapan suatu inovasi untuk meningkatkan usaha taninya. Yang keempat, luas lahan usaha tani. Mardikanto tahun 2009 menyatakan semakin luas lahan usaha tani biasanya semakin cepat mengadopsi karena memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik. Yang kelima, ada pendapatan. Dalam pendapatan usaha tani ada dua unsur yang digunakan, yaitu unsur penerimaan dan pengeluaran dari usaha tani tersebut. Dan yang keenam, ada lama berusaha tani. Lama bertani berhubungan dengan pengalaman yang petani miliki. Lama berusaha tani dapat dijadikan bahan pertimbangan agar tidak terjadi kesalahan yang sama dalam usaha taninya. Yang ketujuh,
ada kosmopolitan. Yaitu kosmopolitan merupakan tingkat hubungan dengan dunia luar di luar sistem sosialnya sendiri. Masyarakat yang relatif kosmopolit, adopsi inovasi akan berlangsung lebih cepat, tetapi bagi yang lebih lokalit akan berlangsung secara lamban. Dikarenakan tidak ada keinginan baru untuk hidup lebih baik seperti yang telah dinikmati oleh orang-orang di luar sistem sosial sendiri. Baiklah, demikian hasil presentasi kami yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.